Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Iya, Nur Aini, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ketua kelas ada yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Baik, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Silahkan Ananda kerjakan pada link yang sudah Ibu berikan di kolom chat. Waktu pengerjaan 15 menit. Link akan tertutup otomatis setelah dari 15 menit. Silahkan Ananda kerjakan live dari Zoom ini terlebih dahulu. Pukul 7.50 silahkan bergabung kembali di link Zoom yang sama. Silahkan kerjakan dengan jujur ya, tidak boleh melihat dari sumber manapun. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah anak-anak ibu ingin bertanya apakah kalian pernah mengalami flu? Nah, Bu, sedang mengalami Bu. Nah, ada yang tahu flu itu disebabkan oleh virus apa? virus influenza. Terus influenza, Bu. Iya, benar sekali. Ada yang tahu bagaimana bentuk virus? Tahu, Bu. Iya, bagaimana Alda? Ini menurut Alda, Bu, bentuk virus itu ada berbagai macam. Ada yang berbentuk seperti batang, ada yang berbentuk seperti bulat, seperti itu, Bu. Kalau untuk Iya, bentuknya, benar Bu. sekali yang Alda katakan. Virus itu banyak macamnya ya. Virus memiliki sifat seperti makhluk hidup, namun ia dapat dikristalkan atau dapat dimatikan sementara. Sedangkan tak ada satu sel hidup pun yang dapat dikristalkan tanpa mengalami kerusakan. Virus memiliki sifat seperti makhluk hidup, namun ia dapat dikristalkan atau dapat dimatikan sementara. Sedangkan tak ada satu sel hidup pun yang dapat dikristalkan tanpa mengalami kerusakan. Nah, walaupun kecil, ia dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Seperti yang kita hadapi saat ini. Ada yang tahu virus apa? Corona, Bu. Nah, iya benar sekali ya, namanya virus corona yang dapat mengubah kehidupan kita seperti saat sekarang ini. Bu. Nah, jadi setelah mempelajari materi tentang virus, Ibu mengharapkan kalian dapat mengenal tentang virus sehingga kalian dapat mengetahui kegunaan dan bahayanya bagi kehidupan, serta dapat menjauhkan diri dari hal yang berpotensi untuk penularan virus tersebut dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok ada 4 orang. Untuk kelompok pertama ada Nur Aini, Wulan Nuzulia Putri, Fadia Hanin, dan Mutia Pramadani. Untuk kelompok 2, Alda Safitri, Zafira, Sarah Melinda, dan Miftahul Jannah. Nah, Ibu sudah membagikan bahan ajar di grup kelas. Jadi setiap kelompok silahkan kalian baca dan kalian pahami terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Ibu rasa sudah cukup ya untuk membaca bahan ajarnya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan diajukan. Sedikit bertanya, Bu. Kenapa virus itu bisa dikatakan benda hidup dan benda mati, Bu? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Alda. Masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Fadia Hanin. Apa itu parasit obligat, Bu? Sekian, Bu. Oke, bagus Hanin. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Miftah. Jadi sebenarnya virus sama bakteri itu beda atau sama, Bu? Terus pada saat ini kan lagi marak-maraknya vaksinasi kan, Bu. Jadi sebenarnya vaksinasi itu bisa mematikan virus atau tidak, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, bagus Miftah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Nuraini. Jadi, Bu, virus itu kan terkenal sebagai patogen, Bu. Apakah ada virus yang bermanfaat bagi manusia, Bu? Baik, mungkin segitu dulu pertanyaan untuk kali ini. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan Alda, ada yang bisa jawab? Tadi pertanyaannya apa, Alda? Kenapa virus bisa dikatakan atau dikelompokkan dalam benda hidup dan benda mati? Oke, ada yang bisa jawab pertanyaan Alda? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Ulan. Kenapa virus bisa dibilang sebagai benda mati dan makhluk hidup adalah karena yang pertama virus merupakan disebut benda mati karena dia dapat dikristalkan seperti yang Ibu katakan tadi. Sedangkan dia kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia bisa berkembang biak. Tidak hanya di alam tapi ya kan dia di dalam masuk dia ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia untuk diinjeksi gitu, Bu. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Ulan. Nah, silakan beri aplaus untuk Ulan. Selanjutnya kita bahas dari pertanyaan Hanin, apa itu parasit obligat? Nah, ada yang bisa jawab apa itu parasit obligat? Nah, jadi parasit obligat adalah jenis parasit yang harus menginfeksi makhluk hidup lain untuk daur hidupnya. Bila parasit ini tidak dapat memperoleh inang, ia akan gagal bereproduksi. Parasit yang tidak dapat hidup bebas harus menginfeksi inangnya untuk mendapatkan makanan, bertahan hidup, dan untuk melakukan daur hidup. Contohnya adalah cacing pita pada babi atau Taenia solium dan cacing pita pada sapi atau Taenia saginata yang harus menginfeksi babi atau sapi untuk dapat berkembang biak. Ada yang bisa menambahkan jawaban yang sudah Ibu bilang tadi dari pertanyaan Hanin? Ya, Bu. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan Miftah. Tadi pertanyaannya apakah virus dan bakteri itu sama? Benar begitu Miftah? Iya, benar, Bu. Iya, ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Alda. Izin menjawab berdasarkan pendapat Alda sendiri, Bu. Jadi virus dan bakteri itu berbeda. Kalau bakteri itu tuh makhluk hidup bersel tunggal, bersel satu, sedangkan kalau
Kalau sedangkan kalau virus itu tadi bisa dikatakan makhluk hidup dan benda mati. Selanjutnya, kalau virus itu dia tuh pasti berbahaya gitu, bersifat berbahaya. Sedangkan bakteri itu belum tentu berbahaya karena ada juga bakteri yang bersifat menguntungkan gitu. Selanjutnya untuk jangkauan infeksinya, kalau virus itu dia itu sangat cepat menyebar ke dalam tubuh kita gitu. Jadi sangat cepat sekali. Sedangkan bakteri itu tuh lebih lambat proses infeksinya. Biasanya kalau misalnya bakteri itu dia di tempat terjadinya penyakit itu saja, sedangkan virus itu dia pasti langsung masuk ke tubuh dan menyebar secara cepat. Gitu, Bu. Sekian, Bu. Nah, iya, bagus sekali Alda. Jadi bakteri dan virus itu berbeda ya. Jadi bakteri itu ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Sedangkan virus itu berbahaya atau dapat menyebabkan penyakit pada kita. Kita beri aplaus untuk Alda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan Nur Aini. Tadi pertanyaannya apakah ada virus yang bermanfaat? Ada yang bisa jawab? Saya menjawab, Bu. Iya, silahkan Wulan. Yang pertama itu virus dapat digunakan sebagai antitoksin gitu, Bu. Misalnya DNA virus disambungkan dengan DNA gen manusia yang dapat mengontrol sintesis antitoksin atau pelawan racun. Yang kedua itu melemahkan bakteri. Contohnya bakteri penyakit difteri dan bakteri penyebab demam scarlet yang berbahaya akan berubah sifat menjadi tidak berbahaya jika di dalam DNA-nya tersambung oleh profag. Yang ketiga, memproduksi vaksin, contohnya vaksin Sabin dan Salk untuk mencegah penyakit polio. Lalu berperan untuk bioteknologi, contohnya bakulovirus yang digunakan untuk pestisida biologis yang membunuh serangga. Dan yang terakhir, teknik rekayasa genetika, contohnya dapat digunakan untuk pembuatan insulin. Sekian, Bu. Nah, iya, benar sekali Wulan. Jadi, ada beberapa virus yang bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Nah, Ibu rasa untuk tanya jawabnya sudah cukup ya. Sekarang silahkan Ananda berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan di grup sebelumnya. Silahkan Ananda diskusi dulu bersama teman-teman Ananda selama 30 menit. Ananda bisa mencari sumber dari buku-buku yang relevan untuk menjawab LKPD-nya. Jadi, Bu harapkan semua siswa aktif ya, jangan salah satu temannya saja yang mencari jawaban. Baik, Bu. Baik, sudah lewat dari 30 menit ya Ananda semua. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu kelompok, yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 2 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk share screen. Iya, Bu. Share host. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, anggota dari kelompok 1 pertama sendiri Nur Aini dan rekan saya Wulan Nuzulia Putri, Miftahul Jannah, dan Fadia Hanif. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan nomor 1. Ringkas replikasi virus yang pertama secara litik. Yang pertama di gambar
yang sesuai gambar ini. Yang pertama itu fase adsorpsi. Jawabannya adalah fase adsorpsi. Pada fase ini, ujung ekor virus melekat pada dinding sel. Daerah perlekatan itu disebut daerah reseptor. Perlekatan itu khusus bagi virus-virus tertentu dan bakteri yang rentan mempunyai konfigurasi. Sini dapat dilihat di sini ekor dari virusnya melekat pada dinding sel. Nah, selanjutnya yang kedua ada fase penetrasi, di mana fase penetrasi yaitu pada fase ini virus mengeluarkan enzim untuk membuka dinding sel inang, kemudian memasukkan DNA-nya. Yang ketiga, fase replikasi dan sintesis. Fase replikasi dan sintesis, pada fase ini fage merusak DNA bakteri dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi dan sintesis. Pada fase replikasi, fage menyusun dan memperbanyak DNA-nya. Fase sintesis, fage membentuk selubung-selubung protein atau kapsid baru, dan bagian-bagian fage yang terdiri dari kepala, ekor, dan serabut ekor telah terbentuk. Selanjutnya, fase keempat yaitu fase perakitan. Fase perakitan, pada fase ini komponen-komponen virus bergabung membentuk virus yang utuh dengan molekul DNA dan kapsidnya. Kemudian fase terakhir dalam fase litik yaitu fase lisis. Atasan, pada fase ini sel bakteri akan pecah dan infeksi merupakan fase menempelnya fage pada bakteri. Yang kedua, fase penetrasi merupakan fase fage melepaskan enzim lisozim sehingga dinding sel bakteri berlubang. Selanjutnya, DNA fage masuk ke bakteri. Yang ketiga, fase penggabungan. Fase penggabungan merupakan sebelumnya DNA virus dengan DNA bakteri membentuk profage. Dalam bentuk profage, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor yang berfungsi menjaga agar sebagian gen profag tidak aktif. Selanjutnya, fase replikasi. Fase replikasi merupakan fase profag akan bereplikasi, artinya DNA fage juga turut bereplikasi. Kemudian ketika bakteri membelah diri, bakteri menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profage. DNA fage dalam profage akan bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Bakteri lisogenik dapat diinduksi untuk mengaktifkan profagenya. Pengaktifan ini mengakibatkan terjadinya siklus litik. Kemudian jawaban nomor 2 akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Ulan Nuzulia Putri. Kepada Ulan, Makasih moderator. Untuk soal yang kedua, lengkapilah tabel di bawah ini. Yang pertama itu tentang nama virus, Human Immunodeficiency Virus atau HIV, penyakitnya yaitu AIDS yang menyerang sel-sel darah putih tempat atau sel darah putih yang berperan menjaga sistem kekebalan tubuh. Gejalanya yang pertama demam, berkeringat di malam hari, mengalami pembekakan kelenjar, lemah, berat badan terus mengalami penurunan. Yang kedua yaitu rhabdovirus, penyakitnya rabies yang diserangnya sistem saraf pusat anjing, monyet, dan kucing. Gejalanya sakit kepala, gugup, demam, lesu, dan lumpuh. Selanjutnya yaitu tobacco mosaic virus atau TMV. Nama penyakitnya mosaic yang dijangkiti tembakau dan tomat. Ciri-cirinya atau gejalanya bercak kuning pada daun tumbuhan tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Selanjutnya poliovirus, penyakitnya polio.
menginfeksi selaput otak atau meninges, dan sumsum tulang belakang. Gejalanya demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Gejala tersebut kadang disertai juga oleh kaku leher dan tulang belakang. Lalu yang terakhir, human papilloma virus atau HPV. Penyakitnya kutil yang dijangkiti kulit, ciri-cirinya benjolan di kulit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk jawaban nomor 3 akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Fadia Hanin. Kepada Hanin, dipersilakan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3, tuliskan menurut pendapat Anda bagaimana cara pencegahan dan pertahanan terhadap virus. Jawabannya, tindakan terhadap pencegahan virus dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu zat yang mengandung mikroorganisme patogen yang sudah dilemahkan. Pemberian vaksin memberikan kekebalan secara aktif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Sekarang apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian semuanya. Ibu akan bertanya kepada Mutia, bagaimana karakteristik virus? Silakan Mutia. Baiklah, saya ingin mencoba pertanyaan dari Ibu mengenai ciri-ciri virus, yaitu virus terdiri dari bahan genetik, yaitu berupa RNA atau DNA. Jadi salah satu di antara kedua ini yang dia punya. Terus juga struktur dari virus ini tuh relatif sangat sederhana, yaitu terdiri dari pembungkus asam yang mengelilingi asam nukleat. Virus ini juga menggandakan reproduksi hanya dalam sel hidup di dalam sitoplasma dan nukleus atau di dalam kedua-duanya, dan tidak dapat menggandakan kegiatan metabolisme kalau dia itu berada di luar sel hidup. Jadi dia itu bisa hidup kalau dia di dalam sel inang gitu. Kalau misalnya udah di luar dari sel inang, dia nggak bisa hidup. Dan inang yang dia hidupi itu harus cocok juga dengan virus tersebut, baru dia bisa hidup. Berikutnya, virus itu tidak membelah diri dengan cara pembelahan benar. Komponen utama dari virus dibentuk secara terpisah dan baru digabung dalam hospes tidak lama sebelum ketika dia dibebaskan. Selama proses pembebasan, beberapa partikel virus dapat selubung luar yang mengandung lipid, protein, dan bahan-bahan lain yang sebagian besar dari hospes. Partikel virus lengkap dinamakan dengan virion dan terdiri dari inti asam nukleat yang dikelilingi lapisan virion dan terdiri dari inti asam nukleat yang dikelilingi oleh lapisan protein yang bersifat antigenik yang disebut dengan kapsid. Virus sendiri itu ukurannya antara 25 sampai 300 nm. Virus yang paling kecil itu disebut dengan virus polio dengan panjang tubuhnya hanya 25 nm. Sedangkan untuk virus yang paling besar adalah virus yang dapat menyerang bakteri yang itu panjang tubuhnya 100 nm, dan virus TMV atau tobacco mosaic virus dengan panjang tubuh 300 nm. Dan bentuk virus ini sendiri itu beragam, ada yang berbentuk seperti beragam-ragam. Ada yang untuk bagian-bagiannya itu ada terdiri dari kepala virus, ada kapsid sebagai pembungkusnya, ada ekor virus. Dan untuk secara ciri untuk reproduksi dari virus ini itu terdiri dari dua, ada secara lisogenik maupun secara selitik maupun secara lisogenik. Hanya itu yang saya sampaikan ciri-ciri virus. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan pada. Iya, bagus sekali Mutia. Jawabannya sudah benar. Boleh kasih aplaus untuk Mutia. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Ibu akan bertanya kepada Zafira, bagaimana peranan virus bagi kehidupan?
Bu, sebentar, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu mengenai peran virus dalam kehidupan. Nah, virus itu tidak hanya dapat menyebabkan penyakit, tetapi juga ada virus yang menguntungkan bagi kehidupan. Contohnya yaitu membuat antitoksin, kemudian melemahkan bakteri, kemudian juga bisa memproduksi vaksin, seperti vaksin yang berasal dari patogen yang telah dimatikan oleh bahan kimia atau oleh pemanasan. Misalnya vaksin influenza, vaksin kolera, dan hepatitis A. Kemudian dapat juga sebagai bahan untuk pembuatan vaksin yang berasal dari patogen yang dilemahkan, misalnya vaksin campak dan vaksin gondong. Cukup sekian jawaban dari saya, Bu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, benar Zafira, jawabannya sudah benar ya tentang peranan virus. Silahkan beri aplaus untuk Zafira. Karena waktu kita hampir berakhir, untuk itu Ibu akan mengadakan sedikit post-test ya. Silahkan Anda kerjakan setelah ini di link yang sudah Ibu berikan di kolom chat dan sudah Ibu share juga di WhatsApp. Bagi yang mendapat skor tertinggi akan Ibu berikan reward minggu depan. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu yang akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang kita dapat pada hari ini. Oke, Ibu minta kepada Wulan untuk menyimpulkan apa yang kita dapat pada hari ini. Silahkan Wulan. Baiklah, Bu. Saya akan mencoba menyimpulkan materi kita kali ini, Bu. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ciri-ciri virus itu dia ada bahan genetik virus yang terdiri atas RNA dan DNA. Strukturnya relatif sederhana dan menggandakan reproduksi hanya dalam sel hidup. Ukuran virusnya 25 sampai 300 nanometer. Bentuknya beragam-ragam, contohnya itu bentuk T. Bagiannya ada kepala virus, kapsid, dan ekor virus. Dia digunakan lalu virus ini dapat berperan sebagai pembuat antitoksin, melemahkan bakteri dan memproduksi vaksin. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Ulan. Silakan berikan aplaus untuk Ulan. Untuk yang aktif pada hari ini, Ibu akan kasih nilai plus 5 ya. Baiklah anak-anak Ibu semua, karena jam kita sudah habis, Ibu akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Setelah Ibu tutup, silahkan kerjakan link kuis yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp dan grup chat. Silahkan Ananda kerjakan, tidak ada yang mencontek dari manapun. Baik, Bu. Silahkan Ketua tutup diskusi kita pada hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.